Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat belajar sepanjang hayat. Oke, pada video kali ini kita akan membahas materi tentang program linier penerapan dalam masalah kontekstual. Oke, mari kita bahas. Apa sih program linier? Jadi, program linier adalah suatu metode yang digunakan untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan optimasi linier, yaitu nilai maksimum dan nilai minimum. Oke, langsung saja mari kita bahas penerapan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Langsung saja ke contoh soalnya. Seorang petani akan menanam jagung dan singkong dengan lahan yang dibutuhkan tidak lebih dari 50 petak. Petani tersebut membutuhkan pupuk sebanyak 30 kg per petak untuk memupuk jagung dan 60 kg per petak untuk memupuk singkong. Jumlah pupuk yang tersedia adalah 2.400 kg. Jika keuntungan dari lahan jagung adalah 4 juta per petak dan lahan singkong adalah 6 juta per petak dalam sekali tanam, hitunglah keuntungan maksimum petani tersebut. Oke, mari kita bahas. Jadi, langkah awal biar kita lebih mudah, kita bisa buat tabel terlebih dahulu. Yang diketahui tadi ada tanaman, ada lahan, ada pupuk per petak, dan ada laba per petak. Untuk yang tanaman terdiri dari dua jenis, yaitu tanaman jagung dan tanaman singkong. Kemudian lahan, untuk yang lahan jagung kita misalkan sebagai X dan lahan singkong kita misalkan sebagai Y. Kemudian lahan yang dibutuhkan itu tidak lebih dari 50 petak. Jadi kita bisa tuliskan kurang dari sama dengan 50. Untuk yang pupuk per petak, yang lahan jagung itu pupuknya 30 kg per petak dan lahan singkong itu 60 kg per petak. Nah, kemudian jumlah pupuk yang tersedia itu ada 2.400. Nah, kemudian untuk yang laba per petak, dari tanaman jagung itu 4 juta per petaknya. Untuk yang tanaman singkong, labanya itu 6 juta per petak. Oke, kalau kita sudah buat tabelnya, maka kita bisa membuat model matematika. Untuk yang pertidaksamaan 1, berarti X ya ditambah dengan Y lebih kecil sama dengan 50. Untuk yang pertidaksamaan kedua, 30X ditambah 60Y kurang dari sama dengan 2.400. Nah, untuk lebih mudah dalam perhitungan, jadi ini kita bisa sederhanakan dengan sama-sama dibagi dengan 30. Jadinya itu X ditambah 2Y lebih kecil sama dengan 80. Oke, kemudian kita tambahkan untuk X-nya itu lebih besar sama dengan 0 dan Y-nya lebih besar sama dengan 0. Untuk fungsi objektifnya sama dengan 4 juta X ditambah dengan 6 juta Y. Oke, lanjut. Kemudian kita bisa membuat model persamaan untuk menentukan titik potongnya. Jadi dari pertidaksamaan kita ganti ke persamaan. Jadi tandanya saja yang kita ubah ke bentuk sama dengan. Oke, jadi persamaan yang satu, X ditambah Y sama dengan 50. Untuk yang persamaan 2, X ditambah 2Y sama dengan 80. Oke, untuk titik potong yang pertama, X ditambah Y sama dengan 50. Jadi ketika X-nya 0, maka nilai Y-nya 50. Ketika Y-nya 0, maka nilai X-nya 50. Jadi ditemukan titiknya itu 0,50 dan 50,0. Oke, untuk titik potong yang kedua, dari X ditambah 2Y sama dengan 80. Ketika X-nya 0, maka nilai Y-nya 40. Ketika Y-nya 0, maka nilai X-nya 80. Jadi ditemukan titiknya itu 0,40 dan 80,0. Selanjutnya yaitu menggambar grafik. Oke, dari titik potong X ditambah Y sama dengan 50, tadi kan ada dua titik yaitu 0,50 dan 50,0. Jadi 50 dan 50 ini nanti kita hubungkan. Kemudian untuk yang titik potong X ditambah 2Y sama dengan 80, itu juga ada dua titik yaitu 0,40 dan 80,0. Jadi nanti 40 dan 80 ini kita hubungkan. Jadi keduanya
tandanya itu kita hubungkan dengan menarik garis lurus. Kenapa? Karena dari tanda pertidaksamaannya itu lebih kecil sama dengan, jadi ada tanda sama dengannya. Misalkan dari suatu soal tandanya itu hanya lebih kecil, maka garisnya itu putus-putus. Oke, kemudian untuk daerah himpunan penyelesaiannya itu sebelah mana? Jadi untuk DHP-nya itu yang ada di bawah garis yang berpotongan. Kenapa? Karena tandanya itu lebih kecil sama dengan. Misalkan tandanya itu lebih besar sama dengan, maka daerah penyelesaiannya itu yang ada di atas garis yang berpotongan. Oke. Jadi di sini nanti ada 3 titik. Jadi titik itu bisa kita misalkan sebagai titik A, titik B, dan titik C. Misalkan kita berbicara sebuah titik, maka ada titik X dan Y. Jadi untuk yang titik A-nya itu berarti X-nya itu 0, kemudian Y-nya 40. Kemudian untuk yang titik B belum diketahui. Untuk yang titik C berarti X-nya itu 50, kemudian Y-nya 0. Nah, sekarang kita mencari titik B dengan menggunakan metode elitusi atau eliminasi substitusi. Jadi kita ngambil dari persamaan yang tadi ya. Untuk yang persamaan 1 itu X ditambah Y sama dengan 50. Untuk persamaan 2, X ditambah 2Y sama dengan 80. Jadi ini kita eliminasi atau kita hilangkan salah satu variabelnya. Oke, di sini X dikurangi X berarti 0, kemudian Y dikurangi dengan 2Y itu berarti min Y, kemudian 50 dikurangi 80 itu min 30, maka nilai Y-nya sama dengan 30. Nah, nilai Y sudah diketahui, maka tinggal mencari nilai yang X. Untuk mencari nilai yang X, jadi kita bisa menggunakan salah satu dari kedua persamaan ini. Nah, biar lebih mudah, dalam perhitungannya ambillah nilai yang kecil. Jadi di sini saya mengambil persamaan yang satu, yaitu X ditambah Y sama dengan 50. Maka kita tuliskan lagi di bawahnya X ditambah dengan 30. Jadi 30 ini dari nilai Y yang sudah kita cari tadi. Maka sama dengan 50. Maka nilai X-nya sama dengan 50 dikurangi 30. Jadi X sama dengan 20. Jadi untuk titik B-nya itu X-nya 20 dan Y-nya 30. Langkah yang terakhir yaitu uji titik pojok. Jadi kita bisa membuat tabel. Untuk yang kolom pertama itu kita isi dengan TP atau titik pojok. Kemudian kolom yang kedua kita isi dengan fungsi objektif yaitu 4 juta X ditambah dengan 6 juta Y. Kemudian kolom yang ketiga kita isi dengan hasil atau laba. Nah, untuk yang TP pertama itu kita ambil yang titik A. Titik A-nya itu 0,40. Kemudian untuk fungsi objektifnya berarti 4 juta dikalikan 0 ditambah dengan 6 juta dikali 40. Hasilnya itu 240 juta. Untuk yang titik B berarti 20,30. Maka fungsi objektifnya itu 4 juta dikali 20 ditambah dengan 6 juta dikali 30. Maka hasilnya 260 juta. Dan untuk yang titik C berarti 50,0. Maka fungsi objektifnya 4 juta dikali 50 ditambah dengan 6 juta dikali 0. Maka hasilnya 200 juta. Oke, kemudian tadi yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan itu adalah keuntungan maksimum petani dalam satu kali tanam. Nah, jadi dari uji titik pojok ini nilai yang paling besar itu yang mana? Nah, oke, jadi nilai yang paling besar itu yang di titik B, yaitu 260 juta. Oke, jadi dapat kita simpulkan bahwa keuntungan maksimum petani dalam satu kali tanam itu adalah 260 juta. Oke, terima kasih. Semoga dapat memahami. See you next time.